Kita review lagi untuk asuhan persalinan ya. Di asuhan persalinan itu yang wajib kita ketahui yaitu terkait dengan partograf. Nah, sebelum kita ke partograf, kita ke asuhan persalinan normalnya ini ya. Jadi kebetulan ini saya ambil punyanya Mbak Resti gitu ya. Di asuhan persalinan ini kita butuh yang namanya jam. Jam ini sebagai kita patokan dari skala 1, 2, 3, dan 4. Nah, contohnya seperti ini. Dia jam 7 dia datang ke tenaga kesehatan dengan keluhan kencang-kencang. Kencang-kencang sejak kapan itu harus jelas gitu ya. Kenapa? Kalau artinya gini, apakah dia datang ke tenaga kesehatan sudah mulai kencang-kencang atau sudah dari kemarin gitu ya. Jadi tahapan persalinan mulai dari kapan kita akan harus jelas. Terus untuk ke persalinan gitu ya, kita kaitannya dengan riwayat kesehatan. Nah, masalah di sini di pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari di persalinan harus jelas. Karena kita persalinan berarti tidak mungkin ya untuk makan frekuensinya 3 kali sehari. Itu kan riwayat sebelum bersalin mungkin ya. Atau kalau 3 kali sehari berarti mikirnya kita bahwa persalinan itu sudah lebih dari sehari dan dia nggak lahir-lahir gitu. Nah, untuk kalau seperti ini saya menganggap bahwa 3 kali per hari ini adalah sebelum dia bersalin. Tetapi pada masa bersalin ini gimana gitu ya. Makanya kita harus cek untuk pola nutrisinya, makan minum terakhir itu kapan. Supaya untuk melihat apakah sudah ada tenaga begitu dari pada saat proses persalinan gitu ya. Terus untuk proses eliminasi istirahat itu juga eliminasinya BAB terakhir kapan, BAK terakhir kapan, itu harus jelas. Nah, ini sudah ada ya kebetulan ya. Oke, terus pola istirahatnya ini nggak masalah. Kemudian aktivitasnya. Nah, aktivitas terakhir itu apa? Gitu ya. Apakah memang sudah dari kemarin dia merasakan kencang-kencang sehingga tidak, dia hanya tiduran aja, atau malah sebelumnya dia sudah masak, cuci piring gitu. Jadi berarti kalau bahasa Jawanya wis nglarani tapi masih beraktivitas gitu. Terus untuk yang kaitannya dengan ini keadaan umum sudah tidak ada masalah ya untuk data objektif yang ini. Nah, data objektif yang kaitannya dengan palpasi leopard. Palpasi leopard ini juga silahkan dijabarkan. Terus genitalianya ini harus urut ya, urut dari depan. Dinding vaginanya gimana? Apakah varises atau tidak? Nah, varises ini varises di mana? Varises di dalam lubang vagina atau varises di vulva, itu harus jelas. Ketika varises di vulva ya berarti pada saat inspeksi sebelumnya taruh sini gitu ya. Inspeksi tidak ada varises, tidak ada kelenjar Bartolini ya. Tulis seperti itu. Kemudian kalau seperti ini kan namanya VT ya. Nah, vaginatusenya gimana? Oh, ini ya. Ini double masalahnya. Nah, ini HOT2. Nah, ini jadikan satu aja. Artinya gini, genitalia ini harus ada inspeksi ya. Kemudian ada VT sendiri. VT-nya kan ini ya, pemeriksaan dalam. Nah, pada saat pemeriksaan dalam, dinding vagina licin, porsio tipis. Oke, dari dinding vagina kemudian dapat porsio tipis. Tentunya ketika porsio tipis, serviknya gimana, buka berapa harus jelas, harus ketahuan ya. Setelah sampai serviknya ini kan pembukaannya, ini pembukaan berapa, saya kok bacanya pembukaan 10 ya, pembukaan 10, kemudian presentasi kepala, sudah buka ketemu kepalanya. Sebelum ketemu kepala otomatis kita ketemu selaput ketuban ya.
serabut ketuban dulu baru ketemu kepala, ya kan. Maksudnya serabut ketuban menonjol ini gimana, apakah memang serabut ketubannya masih teraba gitu ya. Terus presentasi kepalanya itu harus muncul, UUK-nya di mana, di jam berapa. Nah baru di UUK, nah UUK jam berapa ketemu toh. Nah dia hot berapa, hot 1 sampai 2 gitu ya. Terus ada nggak selain kepala dia nemu, misalnya ada tangan dan sebagainya, karena masih di hot 2 ya. Nah kalau tidak ya dikosongi, kalau nemu ya ditulis. Terus dia sudah keluar, baru terdapat STLD, atau bisa ditulis STLD positif. Apa itu STLD? Sarung tangan lendir darah positif. Terus air ketubannya ada nggak, positif atau negatif. Kalau ada positif, ada di sarung tangan, maksudnya berarti dia sudah keluar air ketubannya. Kalau di sini saya ngelihat ketuban menonjol, berarti rasionalnya air ketuban negatif gitu ya. Itu harus urut gitu ya, pemeriksaan dalam ini harus urut gitu. Terus di sini pemeriksaan penunjang non reaktif infartu fase aktif. Nah ini kita mikir jam 7 ya tadi ya lebih-lebih 7.10 lah ya, apa 7 lebih 5. Nah ini jam 7 lebih 10 dia di tata laksana salah satu fase aktif. Kenapa kok kamu bisa kalah satu fase aktif, padahal pembukaannya 10 gitu ya. Pembukaan 10 apakah masih dikatakan fase aktif, itu harus dijelaskan gitu ya. Harusnya pembukaan 10 itu fase apa, infartu ya kayaknya ya, kala 2, sudah kala 2. Nah kita lihat jam 7.10 dia ini kencang-kencang semakin kuat, langsung di kencang-kencang semakin kuat. Nah ini langsung kala 2, ini langsung aja. Kalau misalnya penulisan tidak kan ini ibaratnya gini loh, jam 7.10 dia dinyatakan bahwa ini infartu kala 2, jam 7.10 dinyatakan infartu kala, jam berapa ini ya, ini harus ada jamnya di kala 2. Dan ini jam 8.50 baru infartu kala 2, padahal di sini jam 7.10 ini pembukaan 10. Ini gimana, harus jelas ya. Apakah dari pembukaan 10 sampai mau melahirkan itu tanda-tanda persalinan kala 2-nya itu baru 8.50, itu kan harus jelas. Nah pemeriksaan dalam di sini ini kan include sebenarnya di kala 2 ya. Ini kalau saya mikirnya 7.10 itu dia sudah kala 2 dimulai dari 7.10 saya mikirnya. Tapi kok di sini penata laksananya baru jam 8.50. Nah itu harus jelas gitu ya. Terus kegiatan di kala 2 itu memang harus dijabarkan ya, ngapain aja, mulai dari stenen sampai ke pengeluaran kepala, saka susur, sampai penilaian selintas, itu harus ada. Nah di sini bayi lahir juga 8.55, dari 7.10 buka 10 sampai 8.55, 2 jam sendiri loh. Apakah itu betul atau bermasalah atau enggak, atau memang di kala satunya bukan jam 7.10 di pembukaan komplitnya, itu harus dicek lagi. Terus infartu kala 3. Infartu kala 3 di sini
jam berapa. Nah, setiap persalinan itu harus muncul jam setiap kalanya. 856 dia sudah masuk ke inverted kala-3. Nah, itu sebenarnya apakah betul itu ya. Nah, inverted kala-3 atau persalinan kala-3 itu memang cara manajemen aktif kala-3 dijabarkan. Nah, oksitosin, misalnya suntik oksitosin itu berapa unit? Oh, ini sudah memberitahu unit. Habis itu mengecek kelengkapan plasenta. 4 menit dia lahir ya. Oke. Nah, ini kalau 4 jamnya. Oke, di sini memantau di partograf. Nah, kita cek untuk partografnya ya. Nah, partografnya kalau di sini jam 7. Ini buka 10. Cara nulis partograf tidak tepat ya, seperti ini. Jadi memang ini dilengkapi. Sejak jam berapa, mulasnya kapan, jamnya gimana. Ketuban pecah ada enggak? Kalau dia memang enggak ada berarti enggak perlu dikhususkan, tapi mulasnya jam berapa harus jelas. Terus di sini kan kalau ngisi partograf itu mulai dari ini ya, waktu jam ya. Ketika jam 7.10 tadi kala 1, berarti jam 7.10 atau jam 7 ya. Sini ini tulis 7 betul. Tapi apakah memang di sini? Kan enggak ya. Jadi kalau buka 7 jam 7 itu tadi buka berapa dulu? Kalau buka 10 berarti kita langsung ke di sini. Ini jam 7. Tapi kalau sebelum jam 7 itu buka 4 berarti masuknya di sini. Gitu. Itu harus kita kan memulai dari menulis partograf adalah mulai pembukaan yang fase aktif ya. Misalnya buka 4 kita langsung di 4 dulu gitu. Baru nanti kita menyesuaikan jamnya. Gitu ya. Terus selanjutnya di air ketuban itu yang menyesuaikan dari sini. Kalau mulainya di sini yo, semuanya mulainya di sini gitu. Ya. Terus kontraksinya juga di sini juga gitu ya, harus sesuai. Nah, terus BBL spontan jam 8.55 nih, hidup apa enggak ya? Ini AS misalnya hidup, karena AS nya segini berarti kan dia hidup ya. Itu. Terus yang paling penting juga di sini adalah kaitannya dengan pemantauan persalinan kala 4. Nah, di sini dia mulai 9.30. Padahal dia lahirnya jam 8.55. Plasentanya lahir jam berapa tadi? Jam berapa ya tadi plasentamu di sini katakan 8.56. Apa jam 9 kayaknya tadi. Jam 9. Apakah kala 4 dimulai 9.30? Kan enggak pas. Jadi mulainya pukul 9. Dikatakan kala 4 itu ketika dia sudah melahirkan plasenta. Gitu. Ya, nanti disesuaikan 1 jam pertama setiap 15 menit. Kemudian 2 jam berikutnya setiap 30 menit gitu ya. Terus ini yang sering salah. 2 jari. Nah, ini tuh apa? Ya langsung aja 2 jari di bawah pusat gitu. Itu harus jelas. Gitu ya. Oke. Saya rasa untuk persalinan seperti itu. Terima kasih Mbak Resti untuk askepnya, nanti yang lain menyesuaikan ya.